Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Norida, bisa dipanggil Zahra dengan NIM 25105122200001. Saya berasal dari program studi agroekoteknologi. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya memanfaatkan halaman perkarangan rumah dengan menggunakan sistem polikultur untuk meningkatkan keberagaman tanaman sayuran. Jadi sistem polikultur itu adalah sistem pertanian di mana kita tuh menanam dalam satu lahan yang luas tapi terbagi menjadi beragam macam sayuran. Seperti di sana contohnya ada tanaman terong. Di sebelah kiri aku ada tanaman cabai. Di depan ada kacang panjang. Ya, seperti itulah kira-kira contohnya sistem polikultur. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan? Polikultur itu apa? Terus untuk bagian yang ditanamin di polikultur itu seperti apa? Tanaman apa aja? Jadi polikultur itu adalah sistem pertanian menggunakan lahan besar tapi terbagi menjadi beberapa bagian. Kayak misalnya ini Bu, terbagi berbagai petak kan Bu, berbagai macam petak. Jadi itu tuh satu petaknya itu beda-beda tanamannya dengan petak yang lain. Itu bisa ditanami dengan tanaman kangkung, misalnya bayam, jagung, cabai. Itu apa nggak rentan sama penyakit yang lain? Kayak misalnya kan saya nih tanam berpetak-petak, misalnya ini tanaman lombok, habis itu tanaman tomat atau jagung. Nanti kan penyakitnya kan ada berbeda-beda, apa nggak bisa menyebar ke tanaman yang lain? Itu bisa diatasi Bu dengan pestisida alami seperti daun sirsak, serai. Kalau sayurannya dijual laku nggak ya? Laku banget Ibu, apalagi kan zaman sekarang banyak orang yang mencari sayuran bebas pestisida. Jadi kemungkinan besar sayuran yang Ibu jual itu banyak diminati oleh masyarakat nanti. Oh gitu. Iya Bu. Kasih. Baik Kak, ini jadi biasanya berapa lama ya kira-kira sudah bisa dipanen? Kalau untuk panen itu tergantung kakak nanam apa. Misalnya kakak nanam kangkung. Kangkung itu membutuhkan waktu 3-4 minggu. Kalau kakak nanam kacang panjang itu memerlukan waktu 8-9 minggu. Kalau kakak nanam cabai itu memerlukan waktu 2 bulan. Apakah paham, Kak? Ya. Jadi, ini langkah-langkah sebelum melakukan sistem polikultur. Yang pertama, siapkan tanah di dalam polybag atau di lahan. Yang kedua, siapkan benih yang kalian mau tanam. Yang ketiga, air untuk menyiramnya nanti. Ini polybagnya sudah ada komposnya ya. Jadi kita tinggal masukkan benihnya. Lalu tutup sedikit. Lalu kasih air. Karena aku milih tanaman kangkung, ini itu panennya sekitar 3-4 minggu. Baik, saya kira kalian semua sudah paham dengan video penyuluhan saya hari ini. Semoga video penyuluhan saya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sistem polikultur membuat lahan pekarangan lebih produktif dan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari lahan di sekitar rumah, karena dengan menanam, kita ikut menumbuhkan kehidupan. Will we stay the same? Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Tani lovers, di tengah hiruk pikuk kota, udara yang makin panas, dan makin banyak makanan cepat saji, apakah masih memungkinkan untuk menanam sayur sendiri? Jawabannya, bisa banget. Urban farming solusinya.
Kota besar punya masalah klasik. Jumlah penduduk yang terus naik, kebutuhan pangan yang makin tinggi, tapi lahannya semakin sempit. Eits, tapi tenang, ruang kecil bukan alasan. Karena dengan metode yang tepat seperti urban farming, Tony Lover bisa menanam sayur segar di halaman sempit, balkon, bahkan di tembok rumah. Urban farming bisa dimulai dari mana aja. Pakai sistem hidroponik dari barang bekas, atau rak vertikal dari kayu sisa. Modalnya nggak besar, cukup niat, kreativitas, dan kemauan belajar. Tony Lovers bisa menanam kangkung, bayam, selada, bahkan stroberi. Bayangin, buka pintu rumah, dan Tony Lovers bisa panen sayur buat makan siang sendiri. Segar, hemat, dan pastinya bikin bangga. Jadi Bapak Ibu, mohon izin minta waktu sebentar juga. Jadi ulun perkenalkan, nama ulun Muhammad Abdullah dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Kampung Mangkurat, program studi agroteknologi. Nama Ibu siapa? Mulia. Mulia. Bapak? Aku orang Jawa, Kak Diem. Adik? Ya. Ibu? Jadi ulun di sini ada tugas studi penyuluhan Pak Bu. Jadi dengan mengambil tema ulun urban farming. Jadi ya Pak, Bapak sama Ibu apakah pernah mendengar tentang urban farming? Belum. Nah, jadi ulun sedikit menjelaskan tentang urban farming. Jadi urban farming adalah kegiatan menanam tanaman seperti sayuran, cabai, tomat, dan tanaman obat di lingkungan kota. Meskipun lahan yang tersedia sempit, kegiatan ini bisa dilakukan di halaman rumah, teras, atap, atau bahkan di dinding rumah dengan berbagai cara seperti pot, polybag, bahan bekas, dan sistem hidroponik yang tidak memerlukan tanah. Tujuannya utama urban farming adalah untuk memanfaatkan lahan kosong agar lebih produktif, menghemat pengeluaran rumah tangga, menjaga kesehatan dengan konsumsi hasil panen sendiri, serta mempercantik lingkungan sekitar. Jadi itu tentang urban farming. Menurut Bapak sama Ibu-ibu, apa manfaat kalau kita menanam sayuran sendiri di pekarangan rumah sekitar itu? Nah betul Pak, kan kita kalau yang menanam sendiri Pak, kita tahu kita yang menanam apakah itu terkontaminasi dengan bahan kimia atau tidak. Soalnya sayuran yang ada di pasar kebanyakan besar terkontaminasi dengan bahan kimia, jadi itu tuh kurang sehat lah Bu. Jadi kalau kita nanam sendiri, jadi kita tahu oh kita ini kada pakai bahan kimia, jadi lebih sehat. Tinggi pun bumbu sorang itu bagus, tinggi, lebih sehat juga itu Pak. Tinggi. Nggak beli di pasar kayak kangkung itu loh nak. Menurut sawi itu kan kita kira itu kita kan menanam sawi kan kada pupuk, Lebih sehat kalau Ibu sama bapak-bapak sudah pernah melakukan urban farming? Belum. Kalau bapak kayaknya sudah ya Pak. Tadi tanam sayur kata Bapak. Oh ini. Emang udah setahun pulang pada orang. Apa alasan Bapak sama Ibu belum melakukan urban farming lagi? Waktunya lah Pak, ini. Ini ada waktunya ya Pak, ini. Kalau nyampisanya nih, biar ada waktu luang, ada
kita berkesibukan, apa tanaman yang ingin tanam di pekarangan rumah? Ya, cabai. Cabai ya, buat cabai. Cabai itu aja, cabai. Ringan-ringan lah. Jadi kayaknya kiranya itu aja Bang dari Ulun. Ini Ulun ada sedikit bibit Bu, bisa barangkali bermanfaat buat Yen kalau mau melakukan urban farming. Apa ini? Ini ada kangkung Bu, Oh, kangkung. ini ada buncis gitu. Oh, ini tanaman kangkung lah. Jadi Ini ada tadi juga Pak. Ini ada kemangi. Nah, mengalir ini mana Ini bisa dipot Pak Bu. Bijinya ini kangkung itu. Ini bibitnya biji gitu Bu. Cabut tuh loh. Ini sebelumnya terima kasih banyak Pak Bu sudah meluangkan waktu, maaf mengganggu. Dari hasil wawancara tadi, banyak masyarakat yang tertarik, tetapi masih banyak membutuhkan bimbingan. Urban farming bukan hanya sekedar menanam, tapi menanam harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video kunjungan saya kali ini. Mari kita gerakan urban farming dari rumah kita masing-masing, agar rumah kita menjadi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan kakak karena telah memberikan penjelasan tentang budidaya tanaman mawar melalui riset bunga. Jadi tanaman mawar ini tidak hanya memiliki keindahan dan aroma yang khas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, jadi tanaman mawar itu termasuk jenis tanaman hias yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain sebagai tanaman hias, bunga mawar ini juga digunakan dalam industri parfum, kosmetik, karangan bunga, dan yang lain. Jadi salah satu cara perbanyakkan bunga mawar yang efektif itu dan mudah dilakukan itu adalah dengan stek bunga, stek batang, yaitu menanam potongan batang dari tanaman induk untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, untuk pengataan itu kita bisa menyiapkan bahan tanamnya itu dari batang mawar yang sehat dan dari tanaman induk yang berumur sekitar 8-12 bulan. Dan batangnya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, lalu dipotong sepanjang 15-20 cm. Nah, kedua itu buang daun bagian bawah dan sisakan 2 atau 3 helai daun di bagian atas agar proses fotosintesis itu tetap berlangsung. Yang ketiga itu dicelupkan pangkal batang ke dalam larutan perangsang akar, jadi bisa selama 5-10 menit untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nah, yang keempat itu kita menanam tanaman batang mawar itu ke media tanam, yaitu dari tanah campuran tanah gembur, pupuk kandang, dan pasir. Nah, yang tahapan kelima itu yang pastinya kita menyiram tanaman itu secukupnya. Jadi tidak boleh berlebihan karena bisa merusak akar yang bisa membusuk. Lalu juga diletakkan di tempat teduh agar stek itu tidak berpenghasilan matahari langsung setelah 2-3 minggu. Jenis baru akan mulai tumbuh dan akan terbentuk. Saya ingin bertanya, berapa lama sampai mawar bisa berguna setelah disemat? Biasanya tanaman mawar hasil itu akan mulai berguna setelah 3-4 bulan tergantung jenis mawar dan perawatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan.
kasih kepada kakak-kakak karena kita beri kesempatan untuk saya memberikan penyuluhan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Diana dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tapanuli. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai budidaya tanaman mawar melalui stek batang. Jadi tanaman mawar itu tidak hanya memiliki keindahan dan aroma yang khas, tapi juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, tanaman mawar itu termasuk jenis tanaman hias yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain sebagai tanaman hias, bunga mawar juga digunakan dalam industri pertanian, kosmetik, bahkan karangan bunga. Jadi salah satu cara perdagangan mawar yang efektif dan mudah itu dilakukan dengan cara stek batang, yaitu menanam potongan batang dan tanaman induk untuk menghasilkan tanaman baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stek batang adalah cara yang mudah, murah, dan efektif untuk memperbanyak tanaman mawar. Dengan perawatan yang baik, mawar hasil stek bisa tumbuh subur dan memiliki bunga yang sama indahnya dengan tanaman induknya. Jadi mari kita manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam mawar agar lingkungan kita lebih asri sekaligus bernilai ekonomi. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan sampah organik rumah tanggap jadi kompos. Sampah organik rumah tangga seperti makanan, sayuran, dan buah-buahan dapat diolah menjadi kompos. Proses ini mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA dan menghasilkan alamiah bermanfaat dan tanaman. Cara membuat kompos dan sampah organik yang pertama, kumpulan sampah organik. Cuman sesaluran buah-buahan dan sampah dapur hanya dalam satu wadah. Ini sampah yang belum menghidup dan sedang atau lebih cepat tertular. 2. Penyiapan wadah kompos. Siapkan wadah seperti tabung atau drum dengan lubang di bagian bawah. Letakkan wadah di atas batu atau bata agar tidak proses penyimpanan. 3. Penyiapan wadah. Jika wadahnya nanti sampah organik kita tambahkan pupuk organik GSM 4 untuk bagian atas wadah dengan plastik atau aluminium foil untuk supaya pembusukan. 4. Mengadukkan rutin. Aduk pupuk secara rutin, hendaknya seminggu sekali. Suhu dalam wadah akan meningkat hingga 70 derajat Celcius. Dalam sekitar 6 minggu, pupuk kompos siap dipanen. Pastikan ada bau busuk yang menyengat dan pupuk penggaus seperti tanah dengan warna coklat kehitaman. Suhu sekitar 30 derajat Celcius dan pH antara 6,5 hingga 7. Pengaplikasian atau pengemasan. Kompos yang sudah matang bisa langsung dikemas dalam plastik atau digunakan langsung. Lepas atau ayak pupuk kompos yang menggumpal atau menjadi butiran halus. Dalam membuat teknik kompos. Teknik kompos adalah teknik membuat kompos dengan bantuan cacing tanah. Teknik ini efektif mengurangi penumpukan sampah dan menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi. Yang pertama, persiapan bahan. Siapkan sampah organik basah, seperti makanan, sayuran, buah-buahan, cangkang telur, dan santan. Siapkan semua bahan plastik atau wadah. 2. Pencampuran bahan. Campurkan semua bahan dalam wadah kompos tadi yang telah diambil. Tambahkan cacing tanah ke dalam wadah. Biarkan wadah terbuka agar sirkulasinya tetap baik. 3. Masuk oleh cacing. Cacing tanah akan mengonsumsi sampah organik dan menghasilkan cacing atau kotoran cacing yang kaya nutrisi seperti magnesium, fosfor, dan kalium. Jenis sampah yang dapat dikompostkan. Pertama, bahan hijau kaya nitrogen, potongan yang bungkus segar, daun, buah-buahan, sayuran, buah, sisa makanan, nasi, asam matang, cangkang telur, ampas kopi, kantong teh, potongan rambut. 2.
buat. Saya Kakor. Daun sudah berarti beras, sokor, secukup terjadi, serpihan kayu, kulit kacang, kecuali kuadut, tisu, filter, poli bekas. Sekian dari materi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya. Nah, untuk bahan pembuatan pupuk itu apa saja? Baik, pembahasan untuk pembuatan pupuk itu ada saat siapkan sampah untuk kakak, konsumsi makanan, sayuran, buah-buahan, cacing telur, dan kecap. Catat semua bahan menjadi konsumsi agar mudah dikonsumsi cacing. Terus kalau waktu pembuatan pupuk itu berapa lama? Fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Senliana Hatilalas. Saya biasa dipanggil Senli. NIM saya 251051200029. Saya berasal dari program studi Agroeko Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam tanaman cabai. Cabai di perkarangan rumah. Menurut saya di bulan awal Maret, karena di situ adalah bulan masuknya bulan kemarau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan cabai di karangan rumah. Jadi cabai ini bisa digunakan sebagai alternatif karena cabai di pasar sangat mahal. Jadi kita bisa menanamnya di rumah. Jadi dengan menanam di rumah kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang ada dan menambah efisien udara yang segar. Bagaimana cara menanam tanaman cabai agar berbuah lebat dan tidak mudah terserang hama? Jadi tanaman cabai agar tidak terserang hama, kita harus memakai pestisida alami seperti memakai daun bawang yang direndam air dan kita semprotkan. Dan juga tanaman cabai harus terkena matahari setiap harinya. Ini saya akan menjelaskan tentang cara sederhana dan memanfaatkan halaman rumah kita. Jadi di sini ada tanaman cabai, yaitu salah satu kebutuhan dapur yang kita perlukan saat ini. Tanaman cabai saat ini sering sekali naik dan turun harganya di pasaran sekarang. Jadi kita dengan cara menghemat kita bisa menanam tanaman cabai ini dengan cara menanamnya di pot atau polybag. Jenis cabai apa yang cocok ditanam di pekarangan rumah? Jadi jenis cabai yang cocok ditanam di halaman rumah yaitu cabai keriting dan cabai hijau dan seperti cabai besar. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang menanam cabai di pekarangan halaman rumah kita. Memanfaatkan halaman rumah dengan menanam cabai. Cabai merupakan salah satu kebutuhan dasar kita di kehidupan sehari-hari kita. Tanaman cabai juga bisa naik dan turun. Maka dari itu, dengan kita menanam cabai di halaman rumah kita bisa menghemat pengeluaran kita di kehidupan sehari-hari. Dan juga kita menanam cabai sendiri bisa mendapatkan cabai yang lebih segar dan tidak ada pestisidanya. Setelah itu, kita bisa menanam cabai dengan mudah dengan menggunakan pot dan polybag. Memanfaatkan hasil panen dari cabai supaya tidak cepat busuk. Jadi cabai supaya tidak cepat busuk, kita bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari dan juga disimpan di dalam kulkas dengan di dalam kotak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Warga kota seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk merawat tanaman di rumah karena kesibukan dan ritme kehidupan yang cepat di perkotaan. Di sisi lain, mereka membutuhkan aktivitas penyegar atau pengalih perhatian dari padatnya suasana kota, salah satunya dengan menanam tanaman. Namun, seringkali tanaman tersebut tidak terawat dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara merawat tanaman agar tidak boros air dan waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Bilhaya dari Prodi Agroekoteknologi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya berperan sebagai seorang penyuluh dan saya akan melakukan penyuluhan kepada warga-warga di Komplek Bumi Cahaya Bintang. Sebelumnya Ibu sudah tahu irigasi tetes? Enggak. Belum tahu. Jadi irigasi tetes itu seperti kita memberikan tetes gitu, maksudnya. Nah, sini saya ada contohnya saja. Jadi irigasi tetes itu misal kita ada botol Ibu, terus nanti kita lubangi bawahnya dan ini diisi air, terus ditaruh di bagian pola dekat sama akar tanaman Ibu. Jadi dia akan menetes-netes tergantung waktunya Ibu, bisa disesuaikan juga besarannya gitu, tetes Ibu. Kalau contoh tanamannya Ibu, contohnya itu ada misal jagung, misal cabai bisa juga, terong, banyak lagi, pokoknya tanaman-tanaman pangan yang bentuk akarnya kecil Ibu. Di rumah mas-mas ini pasti selalu nanam dan nyiramnya pakai dituang kan? Ya. Nah, itu pasti akan membengkakkan biaya air bukan? Nah, di sini saya ada solusinya. Gimana tuh Mas? Yaitu dengan penyiraman irigasi tetes Mas. Tetes. Sudah tahu? Belum. Nah, irigasi tetes itu teknik penyiraman yang pakai tetesan air, jadi netes-netes gitu Pak. Nah, di sini ada alat peraganya, ini contoh sederhananya. Nah, ini botol kan, terus ini untuk menancapkannya. Nah, di sini ada lubang. Lubang ini tujuannya supaya airnya menetes-netes nanti. Nah, jadi kalau nggak netes tinggal kita besarin aja. Ini contoh sederhananya saja. Kalau mau lebih propernya lagi, ada bisa menyiapkan tandon, terus ada selang, dialiri pakai pipa gitu. Nanti di ujung-ujungnya ada emitter yang netes-netes gitu, jadi langsung ke akar. Nah, irigasi tetes ini fungsinya bisa untuk menghilangkan gulma-gulma di tanaman karena airnya menetes langsung ke akar. Ya, karena kan tanahnya tidak lembab, jadi tidak mungkin gulmanya itu hadir. Masuk akar. Oh, berarti yang tetesan langsung ke akar gitu ya? Berarti enggak di genang. Oh, iya. Siap. Itu juga bisa menghilangkan dan meminimalisir penyakit-penyakit di tanaman gitu, karena akarnya tidak lembab gitu. Jadi daunnya tidak kena langsung air gitu kan. Kalau daunnya kena air lembab itu kan bisa menimbulkan jamur-jamur gitu, ini gitu. Kalau biaya biasanya berapa Mas kalau begini? Biaya? Ya. Kalau untuk yang sederhana segini murah saja, sekitaran ya ini botol air mineral dapat di mana-mana saja bisa, di tempat sampah dapat lah. Tapi kalau yang untuk yang perkebunan besar gitu, itu biayanya memang cukup tinggi karena perlu beli alat-alatnya lagi dan perlu ada, pokoknya banyak lah biayanya, sekitaran 2 jutaan. Tapi kalau misalkan nih tanaman masih kecil segini, masih sekitar 1 bulan itu Pak? Iya. Nah itu kalau misalkan ditancepin itu bagus aja enggak? Misal bibit. Nah bibit, ya bibit cabai lah gitu. Bisa. Biasanya seperti itu juga, langsung dari anakannya sudah dipakaikan irigasi tetes. Biar nanti besarnya tidak berpenyakit. Pertama nama ulun Faisal Bilhaya dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum itu dia namanya siapa? Nama saya Muhammad Ridwan. Di pekerjaan tukang masak. Di sini dia pasti isi tanaman loh dia. Banyak di depan rumah.
Pasti kan Kian kalau nyiram tanaman pasti lewat pakai selang atau apa gitu disiram sesuatu Pak. Nah, kan biasanya membebani biaya pajak kan Pak. Nah di sini ulun bawa solusi Pak. Solusinya itu pakai irigasi tetes Pak. Ini salah satu peraganya Pak. Ini botol, terus nanti isi air, kemudian netes gitu Pak. Langsung ke tanamannya. Jadi nya kawat nyiram sorangan karena pian siram ini, jadi ini lebih hemat bilangnya. Kalau dari penelitian itu 60-80% Pak. Jadi ini lebih hemat. Jadi untuk teknologi ini apakah ya, bisa diterapkan ke semua tanaman? Bisa Pak sebenarnya. Ini tanaman yang menjadi pokoknya itu tanaman hias Pak gitu ya. Oh, iya. Karena kan tanaman hias itu perlu perawatan yang intensif gitu Pak, lebih sensitif daripada tanaman biasa gitu. Tanaman kayak tanaman lombok, tomat gitu kan lebih tahan terhadap cuaca gitu. Iya. Nah, banyak orang merasa menyiram tanaman menggunakan penyiraman konvensional terlalu boros air. Melalui irigasi tetes, kita bisa merawat tanaman dengan lebih efisien tanpa boros air. Irigasi tetes merupakan solusi hemat air untuk lingkungan perkotaan.